kita mengakhiri hari yang Tuhan anugerahkan pada malam hari ini bagi kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang boleh kami tapaki dan kami jalani. Sebelum kami beristirahat, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran dan pendengaran kami, dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja bagi kami, namun dapat kami renungkan dalam kami mengistirahatkan tubuh kami pada malam hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini mengajak kita bersama untuk melihat tentang bagaimana peran kasih di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kata kasih itu tidak kita pernah asing untuk dengar. Selalu kita ucapkan dalam hari-hari kehidupan kita ketika kita berbicara soal kasih. Kata kasih itu sangat familiar di telinga kita. Namun ternyata kasih itu memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Dalam bacaan yang kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini, paling tidak kita dapat melihat beberapa peran kasih. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kasih itu membuat kita dapat memiliki sebuah keberanian. Keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya jikalau seseorang memiliki kasih di dalam dirinya, maka ia tidak akan gentar. Ia juga tidak akan takut ketika dia diperhadapkan pada hari penghakiman itu sendiri. Yang kedua, bagi kita bersama Bapak Ibu Saudara, kasih itu membuat ketakutan yang sangat besar menjadi lenyap. Ketakutan dalam bentuk apapun dapat serta-merta lenyap jika ada kasih di dalam diri seseorang. Jika ada kasih di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Bapak Ibu Saudara, dari dua hal ini saja sebenarnya kita dapat melihat bersama bahwa ternyata kasih itu
memiliki peran bahkan dampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Belum lagi dalam bacaan kita pada malam hari ini disampaikan tentang sebuah peringatan bahwa barang siapa berkata bahwa ia mengasihi Allah, maka ia pun juga harus hidup dengan mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tahu bersama bahwa kasih memiliki peran dan dampak yang begitu luar biasa besar bagi kehidupan orang percaya, termasuk kita di dalamnya, maka harus dipahami bahwa kasih itu akan bermakna jika kasih itu kita arahkan kepada Allah. Kenapa? Karena hanya kasih kepada Allah lah yang dapat membuat kita memiliki sebuah keberanian untuk percaya pada hari penghakiman, keberanian untuk kita dapat mengenyahkan ketakutan dan melawan ketakutan yang besar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Apakah sejauh ini kasih yang ada pada diri kita itu sudah kita tujukan atau sudah kita arahkan kepada Allah? Atau ternyata kasih yang kita tunjukkan dan kita lakukan selama ini hanya tertuju kepada diri kita sendiri? Mari Bapak Ibu Saudara, sembari kita membulatkan tekad untuk terus mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga kita pun dapat terus dimampukan untuk dapat berproses menjadi sebuah dan seorang pribadi yang mengutamakan kasih terhadap Allah. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita juga dapat hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Sang Sumber Kasih yang sejati merahmati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk sapaan kebenaran firman-Mu yang menyapa kami di malam peristirahatan yang akan kami jalani, untuk dapat memusatkan kasih kami tertuju kepada Tuhan, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami dapat melakukan itu, mulai dari dalam kehidupan kami pribadi, dan kami boleh melanjutkan itu, dan kami tularkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kehadiran dan keberadaan kami berdampak besar bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi kehidupan kami secara pribadi maupun di dalam keluarga, dan juga di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Malam sudah menjadi bagian kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Biarlah rahmat Tuhan menaungi kami, dekapan cinta kasih Tuhan melingkupi kami di sepanjang malam ini, dan biarlah kasih Allah selalu melingkupi kami. Demikianlah doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup dan penghidupan kami. Amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati dekapan cinta kasih Tuhan di sepanjang malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita.